Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Petani, perkenalkan nama saya Zahwala Putri dengan NPM 40422034 jurusan Agroteknologi Universitas Gunadarma. Pada video kali ini saya akan melakukan tutorial cara membuat pupuk organik padat dan organik cair menggunakan bahan sampah dapur atau sampah pasar. Berikut videonya. Untuk alat dan bahan yang digunakan yaitu untuk alat yang pertama ada ember, golok, solder, dan sarung tangan. Untuk bahannya yang pertama ada sampah dapur, kokopit, EM4, dan Yakult. Langkah awal yang saya lakukan yaitu mencari dan mengumpulkan sampah pasar yang bebas dari bahan kimia dan pestisida seperti sayuran. Sayuran itu mencakup sayuran sawi, sayuran kangkung, dan kulit jagung yang sudah membusuk. Setelah dikumpulkan, sampah pasar ini akan diolah menjadi pupuk kompos di wadah khusus. Pupuk kompos adalah pupuk organik yang dihasilkan dari proses penguraian bahan-bahan organik seperti sisa tanaman, kotoran hewan, dan sampah organik lainnya. Sayuran yang agak busuk ini dapat digunakan untuk membuat pupuk kompos karena sampah sayuran yang agak busuk sudah mulai mengalami proses penguraian oleh mikroorganisme alami sehingga lebih mudah diolah menjadi pupuk kompos. Selanjutnya ada tahap pencacahan, yaitu memotong sampah dapur atau sayur-sayuran tersebut menjadi lebih kecil yang dapat memudahkan mikroorganisme pengurai untuk menjangkau dan menguraikan bahan organik. Hal ini mempercepat proses dekomposisi dan menghasilkan kompos yang matang dalam waktu yang lebih singkat. Sampah cacah ini lebih mudah dicampur dengan bahan pencampur seperti tanah, daun kering, atau serbuk gergaji, serta kokopit. Nah, pencampuran yang merata menghasilkan kompos yang memiliki struktur yang lebih baik, aerasi yang optimal, dan distribusi kelembapan yang merata. Pupuk kompos yang terbuat dari sampah cacah umumnya memiliki tekstur yang lebih halus dan mudah diaplikasikan pada tanaman. Selain itu, kompos ini juga memiliki kandungan nutrisi yang lebih merata dan mudah diserap oleh tanaman. Mencacah sampah dapur atau sayuran ini memiliki manfaat yaitu mempercepat proses pengomposan, mempermudah pencampuran bahan, mengurangi volume sampah, meningkatkan kualitas kompos, dan menjaga kesehatan lingkungan dengan mengurangi bau busuk dan resiko hama dan penyakit. Oke teman-teman, ini adalah hasil dari pencacahan yang tadi sudah saya lakukan. Sayuran ini sudah agak busuk dan menghasilkan bau. Beberapa faktornya itu adalah suhu dan kelembapan. Kelembapan yang tinggi mempercepat pertumbuhan mikroorganisme dan proses dekomposisi, sehingga menghasilkan bau yang lebih kuat. Untuk faktor suhu, karena sampah sayuran ini saya bungkus dengan plastik, jadi suhu hangat juga mempercepat pertumbuhan mikroorganisme dan proses dekomposisi sehingga menghasilkan bau yang lebih menyengat. Oke, di sini ada dua ember yang berfungsi sebagai wadah untuk menampung sampah organik yang akan diolah menjadi kompos. Ember yang kokoh dan tahan air ini sangat penting untuk menjaga kelembapan kompos dan mencegah kebocoran air. Satu ember digunakan untuk pupuk kompos padat yang dibuat dengan sampah organik yang dicacah
dan dicampur dengan bahan pencampur seperti tanah, kokopit, daun kering, atau serbuk gergaji. Sedangkan ember yang satu digunakan sebagai wadah pupuk POC atau air lindi. Pada ember untuk pupuk kompos padat, dilubangi bagian bawahnya untuk aerasi dan aliran air pupuk POC. Selanjutnya, masukkan media kokopit ke dalam ember yang ingin digunakan untuk pupuk kompos padat. Hal ini bertujuan untuk menutupi permukaan kompos agar kelembapan kompos terjaga dan mencegah bau busuk yang menyebar. Selanjutnya, masukkan sampah organik yang sudah dicacah tadi ke dalam ember tersebut. Untuk perbandingan antara sampah organik dan bahan pencampur, yaitu 2:1. Pastikan pencampuran merata untuk mendapatkan kompos yang memiliki struktur yang baik, aerasi yang optimal, dan distribusi kelembapan yang merata. Pastikan juga untuk mengisi wadah secara bertahap sambil dipadatkan sedikit untuk mengurangi ruang udara. Setelah itu, aplikasikan E4 yang sudah dicampur dengan air dengan perbandingan 1:100, yaitu 10 ml E4 dicampur dengan 1 liter air. Kalian dapat menyesuaikan perbandingan tergantung pada jenis bahan organik yang digunakan dan kondisi kompos. E4 ini dapat diaplikasikan setiap 1 minggu sekali selama proses pengomposan. Dan pastikan untuk menyiram kompos dengan air secukupnya setelah aplikasi E4 untuk membantu proses penguraian bahan organik. Oke teman-teman, ini adalah perubahan kompos selama proses pengomposan pada minggu pertama yang termasuk pada fase mesofilik. Suhu kompos akan mulai meningkat dengan cepat mencapai puncaknya sekitar 40-50 derajat Celcius dan bau kompos akan menjadi lebih menyengat dan asam karena aktivitas mikroorganisme mesofilik. Dan struktur kompos masih kasar, belum banyak perubahan. Oke teman-teman, di sini penampakan pupuk kompos pada minggu kedua. Dapat kita lihat sampah organik yang awalnya 1 ember penuh, sekarang hanya tersisa 1/4 bagian. Pada minggu kedua, yaitu fase termofilik, suhu kompos akan mulai turun secara perlahan dan stabil sekitar 35-40 derajat Celcius, dan bau kompos akan menjadi lebih kurang menyengat dan struktur kompos mulai terlihat lebih halus dan mulai terurai. Pengadukan kompos secara manual atau menggunakan tongkat panjang setiap 1 minggu membantu aerasi kompos dan mempercepat proses penguraian bahan organik. Pada minggu ketiga, yaitu fase pendinginan, saya memasukkan Yakult untuk mempercepat fermentasi. Pada minggu ketiga ini, suhu kompos akan terus turun dan kembali ke suhu lingkungan. Untuk bau kompos akan menjadi lebih netral dan tidak menyengat. Dan struktur kompos akan semakin halus dan mulai menyerupai tanah. Oke teman-teman, ini adalah minggu keempat, yaitu fase pematangan. Suhu kompos akan kembali ke suhu lingkungan dan bau kompos akan menjadi seperti tanah hutan dan tidak lagi menyengat. Struktur kompos akan benar-benar halus dan menyerupai tanah yang subur. Warna kompos akan berubah menjadi coklat kehitaman. Nah, ember ini terdiri dari 2 bagian. Di bagian atas adalah ember kompos untuk sampah padat dan bagian bawah adalah ember untuk
hasil air lindi atau biasa kita kenal sebagai pupuk organik cair. Oke teman-teman, kita bakalan panen POC-nya ya. Jadi POC ini bisa kita panen setiap 1 minggu sekali. Nah, bisa dilihat hasil air lindi dari sampah organik yang kita timbun tadi. Air lindi atau POC ini tidak bisa langsung digunakan. Kita akan diamkan dulu minimal 7 hari. Dan jangan lupa untuk membuka tutupnya setiap harinya. Oke teman-teman, jadi proses dekomposisi adalah saat sampah organik membusuk, mikroorganisme seperti bakteri dan jamur memecah bahan organik menjadi senyawa yang lebih sederhana. Proses ini menghasilkan gas-gas seperti metana, hidrogen sulfida, dan amonia. Gas-gas ini yang menyebabkan bau busuk pada sampah organik. Dan ini adalah hasil akhir dari pembuatan pupuk kompos padat dan pupuk kompos cair. Sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika teman-teman yang masih bingung apa itu pupuk kompos, jadi pupuk kompos adalah pupuk organik yang dihasilkan dari proses penguraian bahan-bahan organik seperti sisa tanaman, kotoran hewan, dan sampah organik lainnya.